Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Eka Kusumastuti akan melanjutkan presentasi mengenai perencanaan dan pengembangan karir. Sebelumnya telah disampaikan oleh Mbak Evi dan Mbak Andita. Untuk selanjutnya mengenai bentuk-bentuk pengembangan karir. Di sini terdapat 4 aspek atau 4 pengertian yang mencakup pengembangan karir. Yang pertama yaitu pelatihan dan pengembangan. Di sini mengandung pengertian yaitu suatu kegiatan perusahaan yang dimaksudkan untuk memperbaiki dan mengembangkan sikap, tingkah laku, keterampilan, dan pengetahuan para pegawai sesuai keinginan dari perusahaan yang bersangkutan. Jadi, salah satu bentuk dari pengembangan karir ini yaitu dengan cara perusahaan memberikan pelatihan dan pengembangan kepada pegawai dengan tujuan untuk mengembangkan sikap, tingkah laku, keterampilan, dan pengetahuan para pegawai yang pasti disesuaikan dengan tujuan atau keinginan dari perusahaan. Nah, yang kedua yaitu promosi. Mengandung pengertian suatu perubahan posisi atau jabatan dari tingkat yang lebih rendah ke tingkat yang lebih tinggi. Perubahan ini biasanya akan diikuti dengan meningkatnya tanggung jawab, hak, serta status sosial seseorang, terutama pegawai. Jadi, seperti yang kita tahu, yang namanya promosi jabatan ini identik dengan prestasi suatu pegawai. Artinya, promosi bisa didapatkan oleh pegawai manakala dia memiliki prestasi atau capaian-capaian tertentu yang menjadi syarat untuk dapat naiknya jabatan seorang pegawai. Nah, yang selanjutnya yaitu mutasi, merupakan bagian dari proses kegiatan yang dapat mengembangkan posisi atau status seseorang dalam suatu organisasi. Tetapi istilah mutasi itu sendiri jika diterjemahkan dalam beberapa literatur itu menyebutkan sebagai pemindahan dalam pengertian sempit dapat dirumuskan sebagai suatu perubahan dari suatu jabatan dalam suatu kelas ke suatu jabatan dalam kelas lain. Yang tingkatannya ini bisa jadi sama atau juga rata-rata memang sama kalau mutasi. Jadi kalau mutasi ini kan berarti pemindahan, artinya mereka masih bisa jadi tetap di posisi yang sama, cuman tetapi hanya pindah tempat saja. Misalkan sebuah perusahaan itu mempunyai beberapa cabang atau beberapa tempat atau beberapa kantor. Nah, kemudian pegawai ini mendapatkan mutasi sehingga dia ditempatkan di cabang lain atau di kantor lain, seperti itu. Nah, kemudian yang keempat yaitu demosi. Mengandung pengertian adalah penurunan jabatan dalam suatu instansi yang biasa dikarenakan oleh berbagai hal. Contohnya adalah keteledoran dalam bekerja. Jadi demosi ini merupakan kebalikan dari promosi. Jika promosi tadi kan kenaikan jabatan, jika dilihat dari pengertian secara sempit. Tapi kalau demosi ini berarti penurunan jabatan. Artinya demosi ini identik dengan kesalahan-kesalahan atau bisa dikatakan juga seperti pelanggaran. Artinya karyawan atau pegawai ini melakukan kesalahan seperti tidak tercapainya target atau pelanggaran-pelanggaran tertentu yang dapat mempengaruhi karir seseorang. Nah, selanjutnya mengenai prinsip-prinsip dalam pengembangan karir. Menurut Mondi tahun 1993 terdapat beberapa prinsip dalam pengembangan karir. Di sini ada 4 poin. Yang pertama yaitu pekerjaan itu sendiri mempunyai pengaruh yang sangat besar terhadap pengembangan karir. Jadi dilihat dari sisi pengembangan karir, jadi setiap pekerjaan itu mempunyai dampak atau mempunyai pengaruh terhadap naik atau turunnya jabatan seorang pegawai. Tinggal bagaimana seorang pegawai itu berada di posisi bagaimana cara mengembangkan diri. Seperti itu. Kemudian yang kedua, bentuk pengembangan skill yang dibutuhkan ditentukan oleh permintaan pekerjaan yang spesifik. Jadi apabila sebuah perusahaan itu misalkan membutuhkan seorang supervisor seperti itu misalkan, maka karyawan atau pegawai yang di bawahnya itu dituntut untuk mempunyai skill atau kemampuan sesuai dengan yang perusahaan butuhkan, seperti itu. Kemudian yang ketiga,
Pengembangan akan terjadi hanya jika seorang individu belum memperoleh skill yang sesuai dengan tuntutan pekerjaan. Nah, masih berkaitan dengan poin yang kedua, ini ketika perusahaan sedang membutuhkan jabatan untuk posisi supervisor, tetapi pegawai itu belum mempunyai kemampuan atau kualifikasi yang diminta, maka perlunya pengembangan ini, terutama pengembangan individu itu di sini. Jadi, bagaimana cara dia mengembangkan diri sendiri untuk dapat masuk di posisi yang sedang dibutuhkan oleh perusahaan. Nah, yang keempat, waktu yang digunakan untuk mengembangkan dapat direduksi atau dikurangi dengan mengidentifikasi rangkaian penempatan pekerjaan individu yang rasional. Selanjutnya mengenai tujuan pengembangan karir. Menurut Rifai, tujuan dari seluruh program pengembangan karir adalah untuk menyesuaikan antara kebutuhan dan tujuan karyawan dengan kesempatan karir yang tersedia di organisasi saat ini dan di masa yang akan datang. Jadi menurut Rifai ini, tujuan dari seluruh program pengembangan karir ini membahas mengenai kesesuaian antara kebutuhan dan tujuan perusahaan. Artinya di sini ada unsur demand dan supply antara kebutuhan perusahaan tentang posisi karyawan dengan sumber daya manusia atau sumber daya yang dimiliki oleh perusahaan tersebut, sehingga antara permintaan dan penawaran mengenai suatu posisi ini dapat terisi secara seimbang. Sedangkan menurut Handoko tahun 2001, tujuan pengembangan karir pegawai ini meliputi 3 poin. Yang pertama yaitu untuk menjamin para karyawan yang tidak dipromosikan bahwa mereka masih bernilai dan akan dipertimbangkan untuk promosi-promosi selanjutnya bila mereka qualified. Artinya, meskipun salah satu karyawan atau beberapa karyawan ini belum mendapatkan kesempatan untuk mendapat promosi jabatan, ini nantinya akan menjadi motivasi bagi karyawan tersebut supaya bagaimana caranya dia mengembangkan diri untuk nantinya berkesempatan mendapatkan promosi yang tentunya dengan syarat-syarat dan ketentuan yang ditentukan supaya dia dapat mengisi posisi yang dibutuhkan. Nah, yang kedua, untuk menjelaskan mengapa mereka tidak terpilih. Jadi dengan tidak terpilihnya pegawai ini untuk mendapatkan promosi, secara tidak langsung akan menyadarkan pegawai itu sendiri. Oh iya, kenapa ya saya tidak terpilih untuk mendapatkan promosi? Oh iya, mengapa ya saya masih tetap di posisi yang sama? Nah, ini juga merupakan salah satu dorongan atau motivasi bagi pegawai supaya mereka mau mengembangkan diri dan di kesempatan selanjutnya bisa mendapatkan promosi. Nah, yang ketiga yaitu untuk menunjukkan apa kegiatan-kegiatan pengembangan karir yang harus diambil. Jadi, masih berkaitan dengan penjelasan sebelumnya mengenai perencanaan karir, di sini pengembangan karir juga dibutuhkan oleh pegawai itu untuk supaya mereka tahu kira-kira persiapan apa saja atau kegiatan apa saja yang harus mereka lakukan atau yang mereka butuhkan untuk menuju ke pengembangan diri yang selanjutnya menjadi pengembangan karir. Nah, selanjutnya mengenai manfaat pengembangan karir, di sini dapat dilihat dari dua sisi. Yang pertama, manfaat bagi perusahaan ada 4 poin, yaitu meningkatkan kemampuan organisasi untuk memperoleh dan mempertahankan karyawan yang berkualitas. Jadi, banyak kita dengar bahwa karyawan atau pegawai adalah aset bagi perusahaan. Nah, di sini sumber daya manusia yang dimiliki oleh perusahaan terbilang sangat penting. Maka dari itu, manfaat dari pengembangan karir ini salah satunya yaitu untuk menjaga karyawan-karyawan yang memiliki kualitas yang baik atau kompetensi yang baik supaya tetap bertahan dan dapat meningkatkan produktivitasnya kalau bisa di perusahaan tersebut. Yang kedua yaitu untuk menjamin ketersediaan tenaga ahli yang dibutuhkan. Jadi, karyawan atau pegawai seiring berjalannya waktu, mereka akan terus belajar, artinya mereka akan terus mengalami pengembangan dalam dirinya. Oleh karena itu, di sini karyawan yang sudah lama bekerja ini memungkinkan adanya pengalaman lebih yang dapat meningkatkan
kemampuan diri mereka untuk ke jenjang yang lebih tinggi. Nah, yang ketiga yaitu meningkatkan motivasi karyawan. Seperti tadi di bagian tujuan, ini apabila karyawan ini mendapatkan motivasi, mendapatkan promosi, misalkan, ini akan menjadi motivasi tersendiri bagi karyawan yang belum mendapatkan promosi, supaya bagaimana caranya dia mengembangkan diri untuk menjadi seperti temannya yang sudah mendapat promosi, seperti itu. Jadi, makna meningkatkan motivasi karyawan itu di situ. Nah, yang keempat, untuk menjaga proses kaderisasi agar berjalan dengan baik. Jadi, seiring berjalannya waktu, karyawan ini kan pasti bertambah usianya. Nah, seiring bertambahnya usia juga mereka pasti mengalami penurunan dari segi fisik. Misalkan kemampuan atau strength atau kekuatan dari karyawan itu pasti mengalami penurunan. Nah, penurunan-penurunan ini nantinya pasti akan berpengaruh terhadap produktivitas dari karyawan tersebut. Oleh karena itu, karyawan yang sudah terbilang cukup banyak kayak gitu usianya, mereka harus mengalami kaderisasi atau pergantian posisi. Artinya harus ada reshuffle di sini untuk menggantikan karyawan lama dengan karyawan yang baru. Karena seperti yang kita tahu, karyawan baru ini kan mempunyai kekuatan fisik yang lebih baik, yang lebih tinggi seperti itu, sehingga dapat menunjang produktivitas karyawan yang nantinya akan berdampak kepada produktivitas perusahaan. Nah, selanjutnya, manfaat pengembangan karir bagi pegawai juga ada 4 poin. Yang pertama yaitu meningkatkan tanggung jawab. Jadi, dengan adanya pengembangan karir ini, dimungkinkan terutama bagi mereka pegawai yang sudah mendapatkan promosi, pasti biasanya identik dengan meningkatnya tugas dan tanggung jawab. Nah, di sini peran pegawai setelah mendapatkan promosi atau setelah melakukan pengembangan karir ini akan meningkatkan tanggung jawabnya dalam bekerja. Kemudian yang kedua, memaksimalkan penggunaan potensi seseorang. Jadi, pegawai ini pasti memiliki potensi masing-masing. Dalam setiap individu, mereka mempunyai kemampuan dan kekurangan masing-masing. Disinilah peran perusahaan untuk dapat memaksimalkan potensi dari karyawan tersebut. Nah, yang ketiga yaitu meningkatkan otonomi. Yang keempat, menambah tantangan dalam bekerja. Nah, sekian presentasi dari kelompok kami. Terima kasih kepada teman-teman atas perhatiannya. Kami mohon maaf apabila terdapat banyak kekurangan. Kami akhiri. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.